Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kembali subuh ini Allah gerakkan langkah dan hati kita guna melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Selawat dan kirim salam sama-sama kita saat mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mendengar fadilah keuntungan daripada sedekah. Yang ini hukum hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadapi kelaparan atau kemiskinan dan dia menampakkannya kepada manusia, maka kelaparannya tidak akan dijauhkan maka kelaparannya tidak akan dijauhkan. Dan barang siapa yang ditimpa kelaparan atau kemiskinan, lalu ia adukan keadaannya di hadapan Allah dan berdoa kepadanya, maka Allah akan cepat mengaruniakan rezeki kepadanya. Diulangi, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadapi kelaparan atau kemiskinan dan dia menampakkannya kepada manusia, maka kelaparannya tidak akan dijauhkan. Dan barang siapa yang ditimpa kelaparan atau kemiskinan, lalu ia adukan keadaannya di hadapan Allah dan memohon kepadanya, maka Allah akan cepat mengaruniakan rezeki kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang meminta-minta kepada orang lain, dia tidak akan terlepas dari kemiskinan dan kelaparan, dan keperluannya tidak akan terpenuhi. Jika hari ini untuk suatu keperluan dia meminta-minta kepada orang lain dan terpenuhi, maka esok harinya dia akan menghadapi keperluan yang lebih besar lagi. Sekiranya dia meminta kepada Allah, maka keperluannya akan terpenuhi. Dan apabila dia menghadapi keperluan yang lain, maka Allah segera akan menyelesaikannya juga. Dalam bab pertama keterangan hadis ke-8, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qabsah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai beberapa hal dengan bersumpah, termasuk bahwa barang siapa meminta-minta kepada manusia, maka Allah SWT akan membukakan pintu kemiskinan baginya. Di tempat yang sama dikutip juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dengan makna yang sama. Ia juga bersumpah. Inilah sebabnya kita melihat orang yang meminta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain senantiasa kekal di dalam kemiskinannya. Dalam riwayat yang lain dinyatakan sebagai berikut, barang siapa mengadukan kemiskinan dan kebutuhannya di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera menghilangkan kemiskinannya, baik dengan kekayaan yang segera atau dengan kematian yang segera. Kematian segera mempunyai dua maksud. Maksud pertama adalah kematiannya sendiri, karena sebelumnya menderita kelaparan dan kemiskinan, maka dengan kematiannya semuanya berakhir. Maksud kedua adalah kematian orang lain yang akan menjadi asbab kekayaannya bertambah. Mungkin dia akan mendapatkan warisan atau wasiat. Berbagai peristiwa seperti ini sering kita lihat dan kita dengar. Beberapa orang terbuka ketika
ketika hampir meninggal dunia pernah berwasiat bahwa di Hindustan ada seorang pedagang yang tinggal di sana, hartanya agar dijual dan diantarkan kepadanya. Pur adalah nama satu kabilah. Salah seorang penduduknya adalah seorang perampok yang terkenal. Ia mengisahkan dirinya sendiri sebagai berikut. Suatu ketika aku bersama rekan-rekan sedang berjalan untuk merampok di suatu tempat. Di sebuah tempat kami beristirahat. Di tempat itu terdapat 3 batang pohon kurma, yang 2 masih hidup dan berbuah, sedangkan yang 1 sudah mati dan kering. Saya melihat seekor burung berkali-kali mengambil buah kurma yang segar dan pohon yang masih hidup, lalu membawanya ke pohon yang kering. Saya merasa heran melihat kejadian ini kurang lebih 10 kali berulang. Burung itu membawa buah kurma ke pohon yang kering. Saya ingin melihat apa yang membuat burung dengan buah kurma di pohon kering itu. Maka saya memanjat pohon kering itu. Ketika sampai di puncak, saya melihat ular yang menunggu di situ sambil membuka mulutnya. Saya memahami bahwa burung itu membawa buah kurma segar dan meletakkannya di mulut ular yang buta itu. Melihat kejadian ini, saya mendapatkan pelajaran yang begitu besar sehingga saya menangis dan berkata, Robku Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk membunuh ular, tetapi dengan ular yang buta dan tidak mampu mencari makan, maka engkau menggunakan seekor burung untuk menyampaikan rezeki kepadanya. Padahal aku telah mengerjakan tauhid kepada engkau. Alangkah menyesalnya aku telah menjadi perampok. Dengan kejadian itu aku menyadari bahwa pintu Allah seketika itu juga aku mematahkan pedang yang bisa dalam neraka. Lalu aku menjerit, ampunilah dosaku. Tiba-tiba saja aku mendengar suara yang mengatakan, aku telah mengampuni dosamu, wahai hambaku. Ketika aku sampai kepada kawan-kawanku semua, merasa heran dan bertanya, apa yang telah terjadi padamu? Aku menjawab, aku telah menjadi sesat dan durhaka kepada Tuhan. Ini aku bertobat dan berserah diri. Kemudian aku menceritakan peristiwa tadi. Kawan-kawanku pun mengikuti jejakku. Mereka berkata, kini kami juga bertobat dan berserah diri kepada Allah. Alhamdulillah. Beberapa satu hadis dari Rasulullah SAW tentang bagus sedekah dan kisah daripada perampok yang bertobat dengan melihat kejadian alam dari burung yang memberi makan seekor ular buta. Alhamdulillah. Semoga menjadi ibrah, pelajaran bagi kita dan bisa kita ambil hikmah dari cerita tersebut. Sebab Allah mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.